Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Ketua MPR RI, Saudara Menteri Agama dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Gubernur Jawa Tengah, Saudara Wali Kota Surakarta, dan para pimpinan dan pejabat negara yang bertugas di Jawa Tengah, baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun TNI dan Polri. Yang saya hormati Saudara Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Quran, yang saya muliakan para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, dan para tokoh masyarakat. Saudara-saudara keluarga besar MTA, baik yang datang dari berbagai penjuru tanah air maupun yang datang dari luar negeri yang saya cintai, hadirin hadirat yang saya muliakan. Marilah sekali lagi pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita masih diberikan nikmat kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk meresmikan gedung Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta yang indah dan megah ini. Semoga dengan selesainya pembangunan gedung ini, kegiatan memperdalam, mengkaji, dan mentafsir Al-Quran dapat berlangsung lebih semarak, meningkat, dan berkualitas. Di samping itu, kita semua berharap berbagai kegiatan MTA, baik yang bersifat formal maupun informal, akan dapat semakin ditingkatkan, tidak hanya di wilayah Surakarta dan sekitarnya, tetapi juga di seluruh penjuru tanah air. Hadirin yang saya muliakan, sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pada hari ini dapat bersilaturahim dan bertatap muka dengan para kiai, para ulama, para sesepuh, para pengurus, dan jamaah Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Bagi saya, bagi kita semua, pertemuan dengan para ulama dan kiai memiliki nilai yang sangat penting. Bagi kita semua, para ulama dan kiai adalah penunjuk jalan, pembawa pelita, dan penerang di kala gelap. Keluhuran budi, keluasan ilmu, dan kearifan bersikap membawa ketenangan dan keteduhan bagi umat, bangsa, dan negara. Apalagi saat ini saya hadir di tengah-tengah para mufassir atau ahli tafsir yang paham betul tentang isi dan kandungan Al-Quran yang agung. Oleh karena itu, pertemuan ini bukanlah semata-mata pertemuan untuk meresmikan gedung Majelis Tafsir Al-Quran, bukanlah pertemuan seremonial belaka, tetapi pertemuan silaturahim yang terpatri melalui ikatan batin antara ulama dengan umarok,
silaturahim yang insya Allah membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus dan keluarga besar MTA Surakarta atas telah dilaksanakannya kegiatan penunjang Sabta Peduli Sesama sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Panitia Peresmian Saudara Dr. Suparno. Kegiatan itu sangat penting dan kita perlukan di tengah suasana kehidupan bangsa sekarang ini. Kepedulian itu penting karena di samping merupakan amanah yang selayaknya kita lakukan bersama, kepedulian juga merupakan wujud dari solidaritas kita. Dalam kehidupan ini, kita harus saling membantu, saling tolong-menolong. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang maju membantu yang belum maju. Saya yakin apabila kepedulian ini kita miliki, maka kita akan dapat menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Saya harapkan kegiatan Sabta Peduli Sesama ini dapat terus dilaksanakan, bahkan ditingkatkan di masa depan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum MTA, Bapak Ahmad Sukino, saya juga menyambut gembira menyaksikan perkembangan yang pesat dari MTA yang saat ini telah memiliki cabang hampir di seluruh penjuru tanah air, bahkan di luar negeri. MTA Solo yang pada awalnya adalah lembaga dakwah penyelenggara pendidikan non-formal, saat ini telah berkembang pula menjadi penyedia pendidikan formal, kesehatan, kegiatan sosial, dan bahkan Satgas Tanggap Darurat yang turut berkontribusi dalam penanganan berbagai bencana alam, termasuk penanganan bencana tsunami di Aceh, di Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin memberikan penghargaan yang tinggi kepada MTA atas berbagai kegiatan yang telah turut menunjang upaya pemerintah, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tanah air kita, upaya mendalami Al-Quran terus mengalami peningkatan. Para ahli tafsir, para qori dan qoriah, dan para hafiz, penghafal Al-Quran juga terus bertambah. Bahkan cukup banyak yang memiliki prestasi di tingkat internasional. Sejarah mencatat mengapa peradaban Islam pada abad-abad pertama menunjukkan peradaban yang gilang gemilang. Sebab kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Setiap gerak dan nafas umat Islam selalu didasarkan pada Al-Quran. Para sahabat memahami kandungan isinya, menyelami maknanya, mengetahui tujuan-tujuannya, mendakwahkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kehidupan yang selalu berada di bawah naungan Al-Quran seperti itulah yang harus menjadi contoh teladan bagi kita semua. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya di Madinah memberikan gambaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang paling luhur dan agung. Al-Quran telah membimbing para sahabat menuju kesucian Islam dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari zaman jahiliyah ke dalam cahaya kebenaran. Para sahabat itulah yang disebut khairu ummah,
umat yang terbaik dan utama. Hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa hari yang lalu, pada tanggal 2 dan 3 Maret 2009, negara kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah World Islamic Economic Forum atau Forum Ekonomi Islam Dunia yang dihadiri oleh banyak pemimpin negara Islam dan para pemimpin dunia usaha lebih dari 38 negara. Pada forum itu, saya kemukakan pentingnya kebersamaan dan kerjasama yang kuat di antara negara-negara Muslim. Kerjasama itu merupakan wujud dari solidaritas di antara kaum muslimin, wujud dari ukhuwah Islamiyah, kerjasama yang dapat kita bangun di dunia Islam antara lain dengan meningkatkan perdagangan dan investasi, khususnya untuk menghadapi dampak krisis keuangan global dewasa ini. Kerjasama itu saya pandang penting, mengingat penduduk Muslim merupakan 1/5 bagian dari penduduk dunia. Kerjasama itu juga penting untuk mengatasi krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi dunia. Ini menunjukkan bahwa jika negara-negara Islam bersatu padu, bekerja bersama, dan bersinergi, maka dunia Islam dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Sekaligus kita ingin membangun harmoni di antara peradaban dalam rangka membangun tatanan dunia yang lebih adil, yang lebih aman, dan lebih sejahtera. Saya juga mendorong kerjasama dunia Islam untuk meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah yang didasarkan pada ajaran Islam. Bahkan kita juga mengusulkan untuk menyediakan sport fund, Islamic fund, bagi membantu negara-negara yang mengalami kesulitan. Syukur alhamdulillah, usulan kita itu telah diterima dan diadopsi menjadi deklarasi Jakarta yang dihasilkan pada pertemuan WIEF di Jakarta beberapa hari yang lalu itu. Saudara-saudara, oleh karena itu kita patut bersyukur. Negara kita juga dipercaya untuk membangun jaringan kerjasama di dunia Islam. Kita telah mendapat kepercayaan besar dari dunia Islam. Sekali lagi, saya yakin ke depan dengan penuh optimisme dan kerja keras kita semua, dari negara-negara di dunia Islam, kita dapat membangun kembali peradaban Islam yang mulia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, alhamdulillah kita mampu menjaga kondisi keamanan, tegaknya hukum, sosial, ekonomi, dan politik selama ini dengan baik. Pembangunan kita telah berjalan pada arah yang benar. Kita juga bersyukur penyelenggaraan pembangunan yang kita jalani hampir 5 tahun terakhir ini telah meraih sejumlah capaian, meskipun tentu masih banyak lagi capaian-capaian yang harus kita raih karena permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita memang luas, banyak, dan kompleks. Kita harus berbuat lebih banyak lagi di masa depan. Demikian juga saat kita menghadapi terpaan krisis keuangan global dewasa ini, kita telah dapat meminimalkan, mengurangi dampak resesi perekonomian dunia. Kita tidak tenggelam dan jatuh ke dalam krisis yang dahsyat, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dunia perbankan, pemerintah daerah, dan segenap komponen bangsa, alhamdulillah
kondisi ekonomi kita sejauh ini tetap dapat terkelola. Meskipun secara jujur harus saya katakan, resesi perekonomian dunia belum usai, badai belum berlalu. Upaya keras kita ini, upaya yang kita laksanakan bersama-sama hampir setahun ini oleh negara-negara sahabat dan sejumlah kalangan internasional juga telah dicatat sebagai sebuah negara yang memiliki kemampuan dalam mempertahankan kinerja perekonomiannya. Kita juga makin berhasil mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan damai, Indonesia yang lebih adil dan demokratis, serta Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Meskipun sekali lagi harus saya katakan, pekerjaan rumah kita masih banyak. Kita harus terus meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, kembali kepada tujuan didirikannya MTA. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, dan para orang tua untuk bersama-sama membimbing, mengarahkan, dan mendidik anak-anak kita dan segenap kaum muslimin untuk membaca dan memahami arti dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Marilah kita wujudkan negeri kita sebagai sebuah negara yang religius, yang aman, dan yang sejahtera. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kehidupan yang penuh keadilan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi umat manusia yang membuka hati dan pikirannya terhadap petunjuk-petunjuk ilahi yang terdapat di dalam Al-Quran. Mari kita perkokoh persatuan bangsa dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan upaya tersebut di atas, lembaga dakwah Islamiyah seperti halnya Majelis Tafsir Al-Quran ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat kita. Saya berkeyakinan dengan kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga swasta, pemerintah, dan dengan masyarakat pada umumnya, niat kita bersama untuk meningkatkan akhlakul karimah bangsa ini, terutama generasi muda bangsa, akan dapat kita wujudkan dengan baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin merespons apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukino tadi. Pertama, beliau menekankan pentingnya akhlak. Kalau saya lanjutkan, pentingnya akhlak dan budi pekerti dari manusia dan masyarakat Indonesia. Kita sekarang hidup dalam alam kebebasan. Kita hidup sekarang dalam demokrasi yang makin mekar. Tetapi, marilah kita ingat, dalam menjalankan kebebasan pun, dalam berdemokrasi pun, ada akhlaknya. Tidak boleh kita menjalankan kebebasan sebebas-bebasnya, mengganggu kebebasan pihak lain, menciptakan hal-hal yang buruk, yang sesungguhnya jauh dari nilai-nilai Islami. Di depan sidang Tanwir Muhammadiyah yang saya buka beberapa hari di Lampung, saya katakan, tidak benar bahwa antara Islam dengan demokrasi itu bertolak belakang. Justru nilai-nilai Islam akan membuat sebuah demokrasi makin berakhlak, makin baik, makin menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa. Yang kedua, Ustadz Sukino juga mengatakan, janganlah bangsa Indonesia tenggelam dalam syirik dan tahayul. Bangsa yang dalam pikiran, hati, dan perilakunya
tenggelam dalam hal-hal seperti itu, tidak akan tumbuh menjadi bangsa yang rasional, bangsa yang cerdas, bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, yang menggunakan akal budinya, yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Yang Maha Kuasa. Sering kita mendengar tahayul tentang bencana. Bencana itu, apakah tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, kapal tenggelam, pesawat jatuh, bisa diterangkan. Pertama dengan pendekatan keimanan, kedua dengan pendekatan keilmuan. Pendekatan keimanan, tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Yang Maha Kuasa. Bahkan konon, bumi berputar pada porosnya selama 24 jam, dikelilingi oleh bulan. Bumi dan bulan yang mengelilingi matahari dalam proses revolusi selama 1 tahun. Itulah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur, menjaga ketertiban, menjaga keseimbangan. Konon, kalau tidak ada keseimbangan dalam gerak putar bumi kita, sebagaimana yang sering kita saksikan, penyesuaian-penyesuaian, karena bumi itu terdiri dari benda cair, benda padat, ada lempeng-lempeng tektonik, sekali-sekali bergesekan. Itu semuanya dipercayai menjaga keseimbangan yang lebih besar demi keberlanjutan kehidupan umat manusia. Dari sisi itu percayalah bahwa semua yang terjadi dan tidak terjadi adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Doa kita, zikir kita, permohonan kita akan sangat membantu menuju ke kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik di bawah tuntunan, lindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ada tsunami? Karena Indonesia ada 3 lempeng tektonik yang saling bergesekan sepanjang masa. Sekali-kali apabila terjadi gesekan, gesekannya naik turun, kemungkinan tsunami datang. Demikian gunung berapi, demikian juga gempa-gempa bumi yang lain. Itu peristiwa alam. Bisa dijelaskan dengan nalar dan akal sehat, bukan dengan tahayul, bukan dengan syirik. Kembalikan kepada dimensi keimanan. Dari dimensi pengetahuan, mengapa banjir, mengapa tanah longsor? Karena sebagian besar kesalahan umat manusia. Hutan kita gunduli, kita tebangi seenaknya. Ada keserakahan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat. Kesalahan manusia. Bumi kita makin panas karena ratusan tahun manusia terlalu tamak. Dia menguras segala kekayaan alam dan tidak pandai merawatnya. Akibatnya terjadi perubahan iklim, climate change, pemanasan global, global warming, badai, kekeringan panjang, suhu yang ekstrim, dan sebagainya. Lagi-lagi kesalahan umat manusia. Marilah kita pahami betul mengapa terjadi bencana, dan marilah kita berikhtiar pandai-pandai merawat bumi kita, agar kita bisa mencegahnya. Selebihnya kita serahkan kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ustadz kita mengatakan korupsi. Benar. Negara kita akan gelap kalau korupsi masih merajalela. Masa depan kita tidak terang, anak cucu kita tidak dapat apa-apa kalau korupsi masih tumbuh subur berkembang di negeri tercinta ini. Kalau korupsi makin kita hilangkan, insya Allah suatu saat hilang. Uang yang dikorupsi sesungguhnya bisa untuk membangun, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, membangun apa saja untuk kepentingan rakyat kita. Saya mengajak
jihad melawan korupsi. Mari kita mencari rezeki dengan halal. Bagi yang punya kekuasaan, dimanapun berada, di lembaga pemerintah, di lembaga legislatif, di lembaga yudikatif, jangan menyalahgunakan kekuasaan, melanggar aturan, melakukan bisnis di wilayah-wilayah itu. Itu bikin negara kita gelap. Rakyat tahu siapa-siapa yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan untuk mencari rezeki tidak halal, melanggar aturan, menggunakan kekuasaannya. Saya minta KPK menindak dengan tegas dan adil kepada siapapun. Yang keempat, bicara tentang kemandirian. Saya senang, saya bangga gedung MTA yang megah dan akan kita resmikan ini dibangun dengan tidak meminta-minta. Meskipun ada yang ikhlas membantu, syukur alhamdulillah, tambahlah pahalanya bagi yang membantu. Saudara-saudara, kita ingin membangun negara pun dengan lebih berdiri di atas kemampuan kita. Tahun-tahun terakhir kita bertekad dan dapat kita buktikan sekarang, meskipun masih harus kita tingkatkan. Kita membiayai pembangunan nasional bukan lagi hanya mengandalkan hutang luar negeri, tetapi lebih mengandalkan penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak. Pajak kita tahun-tahun terakhir meningkat tajam, hutang luar negeri turun tajam. Dan tidak perlu kita menjual aset lagi untuk membiayai pembangunan. Anak cucu dapat apa kalau kita terus menjual aset? Ya, kita harus meningkatkan penerimaan. Yang punya uang, menabunglah. Tabungan itu bisa digunakan untuk investasi. Begitu cara membangun yang lebih mengutamakan kemandirian, bertempu pada kemampuan kita sendiri. Sebagaimana dicontohkan oleh keluarga besar MTA dalam membangun gedung yang insya Allah akan kita resmikan hari ini. Tapi yang akan memberikan bantuan tidak dilarang. Asalkan sumbernya ikhlas, asalkan sumbernya halal. Bantu. Menyangkut biaya yang dikelola oleh Departemen Agama. Alhamdulillah, Pak Sukino, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, tahun lalu anggaran yang dikelola beliau 16,6 triliun. Sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan yang 20%, tahun ini sudah mencapai 26 triliun. Tentu semua akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Sebagaimana pula lembaga-lembaga pendidikan, infrastruktur pendidikan, gedung, buku, laboratorium, dan sebagainya yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Perizinan, di sini ada Pak Nuh. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika. Saya tidak suka berjanji. Saya meminta Pak Nuh, bantulah supaya bisa diwujudkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dakwah ini penting. Dakwah mengajarkan the true teaching of Islam. Jangan sampai agama Islam, agama kita disalah mengertikan oleh mereka-mereka yang tidak beragama Islam, apalagi bagi umat Islam sendiri. Berikan tuntunan ajaran yang benar menyangkut ini. Silakan Pak Nuh berembuk nanti bagaimana perizinan. Insya Allah kalau Pak Nuh sudah senyum, sepanjang itu sudah oke semua, tentu tidak mungkin dihalang-halangi. Saudara-saudara, mengakhiri sambutan ini, akhirnya saya sekali lagi ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam pembangunan
Majelis Tafsir Al-Quran ini. Upaya saudara-saudara sekalian dalam suasana krisis sekarang ini telah memungkinkan terwujudnya sebuah sarana pendidikan yang megah dan indah ini. Semoga amal ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Selanjutnya, tingkatkan terus kualitas dari kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial. Lakukan kerjasama sekali lagi dengan instansi pemerintah terkait, juga dengan berbagai lembaga dakwah sejenis, sehingga akan terbentuk sinergi yang menguntungkan dalam rangka bersama-sama memajukan kehidupan bangsa yang kita cintai. Akhirnya, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta saya nyatakan dengan resmi penggunaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Quran, dan Ketua Panitia.